Di kelas, kamu kelihatan baik-baik aja. Aktif, pintar, bahkan sering jadi andalan. Tapi entah kenapa setiap pulang ngerasa kosong. Di luar, kita kelihatan pintar, aktif di kelas, nilai bagus, organisasi pun jalan. Tapi di dalam, ada yang bocor. Ada yang gak nyambung antara pencapaian kita dengan perasaan kita sendiri. Ini bukan soal malas atau tidak bersyukur. Ini fenomena nyata yang namanya high functioning anxiety. Kita tetap jalan, tapi di baliknya ada mesin yang overheat. Dan sayangnya, kita malu untuk mengakuinya. Perkenalkan, nama saya Farhan, umur 22 tahun, status sebagai mahasiswa. Kenalin, nama aku Siti Nabia Rubianti Herunisa, Prodi Komputerisasi Akuntansi, mahasiswa semester 1. Nama saya Dian Catur, saya dari Prodi Komputerisasi Akuntansi. Kalau ngerasa hampa sih pernah kadang ya. Cuma karena kan sebelumnya udah banyak kegiatan yang dilakuin ya, produktif gitu. Tapi ketika pulang ke rumah udah nggak ada lagi gitu kegiatan yang harus dilakuin. Jadi ya ngerasa hampa sih pernah. Tapi lebih ke bingung gitu, kayak mau ngapain lagi gitu. Pernah, karena aku tuh di kampus rada aktif, kayak ada yang ketawa-ketawa gitu sama teman. Terus banyak ngobrol juga, jadi pas pulang ke rumah, apalagi teman-temannya nggak ada, jadi kayak ngerasa sepi, ngerasa capek. Mungkin karena di kelasnya juga lumayan aktif gitu. Ya sih, kalau aku juga kalau di kampus kan berbaur sama teman, cerita-cerita gitu. Tapi pas pulang hampa, soalnya nggak ada teman. Akhirnya aku ngelampiasinya tuh langsung tidur aja. Sebenarnya bukan susah, tapi kalau saya sendiri sih lebih ke apa ya, kalau saya ngerasa suatu hal tuh bisa saya tanggung sendiri, ya sudah gitu, nggak perlu buat diobrolin ke orang lain atau dikasih tahu ke orang lain. Jadi ya balik lagi tergantung ke orangnya. Jadi menurut saya sih itu. Pernah, karena ngerasa gak ada, kayaknya temennya juga nggak akan ngertiin deh di posisi kita, karena nggak ngerasain juga gitu. Iya, kalau aku juga sih ngerasa kalau pas lagi dapat masalah atau gimana tuh lebih enak mendem. Kalau langsung diceritain gitu, belum tentu orang yang kita ceritain dia merasakan apa yang kita rasakan gitu. Otak kita didesain untuk cari validasi. Tapi dulu, validasi itu merupakan selamat dari bahaya. Tapi untuk di zaman sekarang, validasi merupakan like, nilai bagus, pujian dari dosen. Tapi ada jebakannya. Kalau kita hanya isi tangki dari luar, begitu sendirian, tangkinya bakal kering. Burnout itu nggak datang tiba-tiba. Dia datang perlahan, dengan tidur gak nyenyak, makan gak enak, dan senyum nggak sampai mata. Dan yang paling bahaya, kita anggap itu normal bagi mahasiswa. Nama aku Nanda Aprilian, umur aku 22 tahun, status aku sebagai mahasiswa. Halo, nama aku Syahman Widian dari Program Studi Ilmu Komunikasi Angkatan 23. Jujur iya, dan aku terkadang harus merasa terlihat baik-baik aja, alasannya karena biar gak ngerepotin orang lain, itu yang ke-1. Terus juga kenapa akhirnya aku memilih untuk memendam ini, karena capek aja ya untuk mengutarakan perasaan diri sendiri ke orang lain. Belum tentu orang lain itu bisa mendengarkan atau bisa menerima curhatan aku. Terus juga pada akhirnya aku harus terlihat baik-baik aja, dan itu yang membuat diri aku nyaman, kayak gitu. Aku termasuk orang yang harus kayak pasang masker gitu untuk kalau di depan orang-orang. Kenapa? Karena
aku nggak mau nunjukin, misalnya aku lagi bad mood atau lagi ada yang susah, aku nggak mau nunjukin itu ke teman-teman karena buat aku itu sangat merugikan buat orang sekitar aku. Jadi kalau aku lagi nggak mau cerita, lagi ada kenapa-kenapa, jadi mending aku pasang topeng aja gitu. Jadi aku nggak mau orang lain tahu, takutnya mereka jadi ikut ke habis juga energinya. Jadi kalau misalnya aku baru mau cerita, baru aku bakal mungkin guys aku mau cerita nih gitu, tapi tanpa apa ya, tanpa harus pasang muka yang gimana banget gitu. Jadi aku berusaha untuk baik-baik aja. Kalau ada temen yang lagi gak baik-baik aja dan aku bakal ngelakuin, yang ke satu gak akan langsung ngasih solusi. Itu yang ke satu, karena orang yang cerita atau yang lagi gak baik-baik aja itu butuh didengerin dan butuh divalidasi perasaannya, bukan malah untuk diceramahin kayak gitu sih. Kalau teman aku ada yang ngomong lagi nggak baik-baik aja, paling kalau kita lagi ngumpul banyakan, aku bakal tanya dulu mau cerita di sini nih atau kita nyumput dulu lah istilahnya gitu, kita ke samping dulu ke tempat yang lebih sepi. Aku bakal nanya kenapa, mau cerita apa, aku bakal nanya juga kamu lagi butuh advice atau butuh pendengar aja gitu paling. Jadi akunya menyesuaikan. Kadang ada orang yang butuh didengarkan aja, ada yang sambil butuh advice juga. Jadi kita bisa menyesuaikan pas mereka cerita, kita bakal jadi temen pendengar atau temen yang bakal ngasih advice nantinya gitu. Jadi menyesuaikan juga. Aku bakal kayak gitu. Kita hidup di era yang menjual kesuksesan sebagai paket komplit. Nilai bagus, sosial aktif, dan hidup estetik. Tapi gak ada yang bilang, boleh kok kamu hari ini mau tidur 9 jam. Dan yang paling ironis, kita sendiri yang jadi polisi untuk diri kita. Harus produktif, harus kelihatan bahagia. Sampai lupa, kita manusia, bukan mesin yang dicas 10 menit dan bergerak 24 jam. Pertama, komunikasikan diri. Luangin waktu 5 menit setiap harinya, terus tanya ke diri sendiri, hari ini aku capek karena apa ya? Fisiknya atau mental? Meskipun gak perlu terjawab sempurna, yang penting cukup kamu akui. Kedua, batasi performa sosial. Gak semua momen itu harus ada di Instagram, TikTok, ataupun sosial media lainnya. Ada kalanya pulang langsung rebahan itu bentuk self-care kok, bukan kemalasan. Ketiga, cari orang yang bisa dipercaya. Bukan untuk minta solusi, tapi untuk bilang, gue gak oke nih hari ini, dan percaya kalau dia gak akan menghakimi. Nilai bagus itu penting, prestasi itu berharga, tapi nggak ada nilai yang cukup tinggi untuk menukar ketenangan batin kita. Hari ini, coba tanya ke diri sendiri. Kalau semua validasi dari luar hilang, apa yang tersisa buat aku merasa berharga? Jawabannya mungkin gak datang hari ini, tapi dengan nanya apa kita sudah mulai pulang ke diri sendiri.